Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Edwin Pratama. Pada video kali ini saya ingin membagikan informasi mengenai hasil pertemuan Forum Tenaga ADM Honorer dengan PKD. Langsung kita membahas ke 9 poin hasil pertemuan honorer tenaga administrasi sekolah negeri dan BKD. Penting semua. Di sini Forum Tenaga Administrasi Honorer Sekolah Negeri Jawa Barat terus berjuang untuk mendapatkan status aparatur sipil negara atau ASN. Salah satunya dengan bertemu Badan Pegawai Daerah atau BKD Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Ketua Dian Komola Dewi. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke pembahasan dari 19 poin pertemuannya. Dian membeberkan sejumlah poin hasil pertemuan dengan BKD Jabar, yaitu pada nomor 1, batas usia pengangkatan untuk P3K maksimal 58 selama belum 58 walaupun sudah di usia 57 tahun 11 bulan masih bisa ikut seleksi. Sedangkan untuk PNS sesuai regulasi instansi yang mengangkat. Jadi maksimalnya itu 58, atau misalkan usia bapak ibu ini sudah di usia 57 tahun 11 bulan. Tinggal 1 bulan lagi langsung ke 58, maka masih bisa ikut seleksi P3K tahun 2022 untuk wilayah Jawa Barat. Poin yang kedua, dalam proses pendisiplinan non-ASN maupun pendataan tidak oleh BKD tetapi oleh dinas yang memperkerjakan. Yang ketiga, dalam proses pengangkatan tidak adanya pembatasan rekrutmen non-ASN. Yang keempat, seluruh pemerintah daerah sesuai instruksi dari pemerintah pusat dalam 2-3 tahun ke depan harus menyelesaikan non-ASN sehingga setiap provinsi harus nol non-ASN. Namun dalam praktiknya Provinsi Jabar tidak bisa terlepas dari dalam pengangkatan honorer, dan sampai hari ini honorer Jabar terbanyak di seluruh Indonesia. Poin yang kelima, sesuai regulasi ada beberapa tenaga administrasi yang dialihkan menjadi tenaga outsourcing atau kebersihan, sopir, dan satpam. Maka dalam proses pendataan untuk kategori outsourcing tidak dilakukan pendataan. Yang keenam, dalam proses pendataan dari pusat tidak ada keputusan untuk diangkat PNS atau P3K, hanya untuk pemetaan non-ASN setiap daerah. Poin ketujuh, dalam proses pemasukan informasi tas ke P3K harus menunggu perubahan. PP nomor 49 tahun 2018, PKD Jabar sudah mengirimkan surat permohonan perubahan PP tersebut. Poin yang ke-8, dalam proses rekrutmen tiap kementerian regulasinya berbeda-beda, seperti di Kemendikbudristek dengan Kemenkes. Yang ke-9, terkait pendataan non-ASN, sampai hari ini data masuk ke BKD sebanyak 52.000 non-ASN dan baru 17.000 yang sudah diinjek. 10, dalam proses injek sistem hanya menerima 250 data sekali injek. Ketika satu data salah, maka semua data ditolak. Yang poin ke-11, dari kurang lebih 17.000 data yang sudah diinjak terdiri dari 16.500 non-ASN murni dan 600 honorer K2. Tetapi ada data yang salah, maka dikembalikan ke dinas terkait untuk diperbaiki. 12, petugas injek di BKD hanya 7 orang dan sedang diproseskan ke data yang berasal dari Disdik. Data yang masuk berasal dari Disdik, Nakes, dan penyuluh. Poin yang ke-13, data sementara KCD sudah diinput, yaitu KCD 1, 2, 3, 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, dan 13
KCD 7, 8 format yang diberikan KCD salah, maka harus didata ulang, sedangkan KCD yang belum diinput dan sedang dilakukan proses penginputan yaitu KCD 3, 5, dan 9. Poin yang ke-14, honorer K2 apabila dalam proses pendataan datanya masih di kabupaten, maka PKD sudah menginstruksikan untuk dibiarkan. Apabila dihapus maka dikoordinasi dengan BKD provinsi dan akan diinput ulang oleh BKD provinsi. Poin ke-15, dalam input data akun non-ASN, NCR tidak akan dilihat mau berasal dari honor provinsi BOPD murni, yang penting sumber anggarannya APBD. Poin yang ke-16, dalam pemasukan SK cukup SK sekolah tetapi 1 tahun penuh, misal 1 Januari tahun 2021 ke 1 Januari 2022, SK provinsi tidak usah diinjek. 17, data non-ASN yang tidak layak atau dipaksakan masuk data padahal baru masuk di atas 2021, misalnya titipan, maka dalam proses finalisasi disertakan SPTJM oleh Gubernur Jawa Barat serta disertakan SPTJM Kepala Dinas terkait. Apabila ada data manipulasi, yang bertanggung adalah Kepala Dinas. Ini titipan ya Bapak Ibu ya, yang honornya belum sampai 3 tahun. Ya orang titipan lah. Poin ke-18, dalam proses pengangkat non-ASN, Provinsi Jawa Barat sudah membuat Satgas non-ASN mencakup seluruh instansi. Sudah ada keputusan gubernurnya. Terkait ada data sampai hari ini belum juga masuk ke PKD, kami meminta waktu untuk terus dipantau sampai 30 Oktober dan apabila belum terdata sekalipun tidak perlu khawatir, ujar Dian. BKD tambahnya sudah mengajukan perpanjangan waktu injek karena BKN sendiri belum ada tindak lanjut terkait data ini. Pada poin 19, ini yang terakhir, yaitu inti dari pendataan di data tahun Januari 2021, karena dari tahun 2018 BKD pernah menyampaikan ke semua SKPD untuk jangan lagi merekrut honorer meskipun kenyataannya di lapangan praktiknya tetap ada. Akhirnya BKD tidak bisa berbuat apa-apa karena kebutuhan di SKPD tersebut. Oke. 19 poin penting yang bisa Bapak Ibu baca. Usia maksimal 58. Apabila usia Bapak 57 per 11 bulan masih bisa ikut ya. Oke Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan tetap semangat jaga kesehatan ya Bapak Ibu ya, dan tetap pantau informasi terbaru di channel ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.